Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum silahkan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jangan lupa juga selalu nyalakan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Hai, apa kabar semuanya? Bertemu dengan saya dalam kisah misteri dan horor. Di sini saya akan bercerita tentang seseorang yang tinggal di sebuah perkampungan dekat area pemakaman. Andai kata dia bisa memilih, dia punya keinginan pindah dari area situ, karena selama ini dia merasa terganggu. Di area makam itu sebenarnya bukan hanya dia saja yang tinggal, tapi ada 3 rumah, dan di depannya ada sebuah sekolah taman kanak-kanak, cuma ada di seberang jalan. Orang ini berkeinginan ya, kalau bisa jauh dari area makam nantinya kalau dia pindah. Pernah kok waktu itu, besok mau hari raya. Ya biasa kan, kalau namanya hari raya, orang selalu akan menyediakan segala bentuk makanan ya, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing. Nah, malam itu dia sedang masak. Ada masak untuk kayak sayur, ada dia bikin kue-kue lah, atau goreng inilah, goreng itulah. Nah, hari sudah menjelang sekitar pukul 11 malam lebih. Tiba-tiba tidak disangka-sangka lah, di dalam dia sedang melakukan kegiatan untuk menyambut perayaan Lebaran, ada seseorang berucap bilang gini, "Mak, udah malam, waktunya tidur," katanya gitu. Hah? Dia kaget, siapa yang ngomong kayak gitu? Dia tengok ke kanan ke kiri, nggak ada orang. Suaminya lagi tidur di kamar sama anaknya. Sebelah juga kayaknya sepi-sepi saja. Karena merasa ketakutan ya, akhirnya dia tinggalkan apa yang sedang dia lakukan. Lalu dia lari. Sebelum lari dia matikan kompor. Setelah itu dia lari langsung masuk ke kamar, dan dia membiarkan apa kondisi di dapur itu seperti apa adanya lah, masih berantakan, masih banyak perabot yang kotor, belum dibersihkan, belum tertata dengan rapi, katakanlah masih semrawut lah. Karena merasa ketakutan, dia langsung masuk ke kamar. Lalu dia bangunin suaminya, Pak, bangun Pak, katanya gitu. Ada apa? Kata suaminya. Pak,
bangunlah. Kenapa gitu? Barusan ada orang yang ngajak ngomong, Pak. Ngomong? Siapa? Jam segini katanya gitu. Lah, bilangnya gimana? Bilangnya gini, Mak, sudah malam, waktunya tidur katanya gitu. Lah, aneh. Makanya aku takut. Sana sini aku lihat tenang aja, nggak ada tanda tanya adanya orang masih melek lah. Lalu setelah itu ya putuskan untuk tidur aja, nggak kembali lagi ke dapur. Besok paginya dia dapati suasana dapur memang masih kayak tadi malam dia tinggalkan. Karena sebentar lagi waktu untuk menjalankan sholat id, ya cepat-cepat langsung benahin. Pokoknya yang penting hari ini dia harus bisa sholat id. Karena waktu sudah berlalu dan itu pun tidak surut ya yang namanya gangguan-gangguan. Bahkan seringkali kalau mau ada orang meninggal, dia mendengar seperti sebuah pertunjukan. Kalau orang zaman dulu itu, atau orang mau ada acara gitu, seperti suara gamelan yang amat sangat ramai banget. Tapi suara gamelan berasal dari mana, itu pun dia nggak ngerti. Apakah dari area pekuburan atau area yang mana, di mana, dia nggak ngerti. Cuma kalau ada orang yang akan meninggal atau besoknya orang meninggal gitu, pasti ada suara-suara aneh lah. Seperti itu tadi, suara gamelan, orang mengadakan pertunjukan wayang kulit, atau tangisan orang yang merintih-rintih, atau bahkan suara-suara berisik yang kayak orang mengobrol gitu. Dan bagi dia seperti sudah biasa lah. Pokoknya kejadian-kejadian aneh sering terjadi kok. Cuman mau gimana lagi, namanya juga orang hidup bercampur dengan orang yang sudah meninggal. Apalagi diiringi dengan pandangan-pandangan mistik ya. Kayak ini loh, kuburannya angker, area makamnya begini. Pernah pada suatu hari akan ada orang meninggal. Waktu itu malam Jumat Kliwon. Nah, perasaan dia ada suara perempuan menangis. Menangisnya sampai cegukan gitu. Dia ngerti, paling besok pagi mau ada orang meninggal. Pikir dia gitu. Memang benar. Besok paginya orang datang serombongan ya, sambil membawa keranda jenazah. Tuh kan, perasaan dia pada diri dia sendiri. Benar,
kalau ada orang meninggal. Lalu semuanya udah berlalu. Ada lagi satu kejadian aneh. Malam itu sekitar jam 10 malam. Biasanya jam segini nggak ada kendaraan seperti motor lewat di depan rumah dia. Dan itu pun jarang ya. Karena gimana lagi? Setelahnya nggak ada jalan. Kan jalan buntu. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 12 malam, tiba-tiba dia merasa ada kendaraan seperti motor di depan rumah dia. Setelahnya pergi lagi, dan itu terjadi 3 hari berturut-turut. Karena dia merasa penasaran, akhirnya dia nanti berpikir, pokoknya nanti kalau ada motor lagi lewat atau berhenti di depan rumahku, aku mau lihat siapa yang datang, katanya gitu. Karena sudah 3 hari ini dia terus seperti itu. Ternyata hari keempat tidak terjadi seperti yang diharapkan. Terus sampai waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan baru ada lagi kendaraan atau motor yang berhenti di depan rumah dia. Dan itu pun terjadi waktu tengah malam. Akhirnya dia putuskan untuk memberanikan diri keluar. Dan di situ dia melihat seorang tukang ojek yang sedang mau menghidupkan motornya kembali. Lalu dia tanya, Mas, iya Bu, benar. Mas itu kesini nganterin siapa? Atau mau nyari siapa? Oh enggak Bu, biasa Bu, saya nganterin pelanggan. Biasa kok Bu, dia kalau ojek dengan saya katanya disuruh berhenti di rumah ini, setelahnya orangnya pergi lewat ke sana Bu. Hah? Yakin itu Mas? Iya Bu, biasa kok Bu, kayak gitu. Mas ada nggak? Iya Bu, kalau di situ itu area makam loh ya. Hah? Saya ngertinya kampung Bu, itu makam Mas. Lah, yang biasanya Mas antar siapa? Iyalah Bu, pokoknya si bapak ini. Tadinya rumahnya itu Bu, di jalan raya situ. Tapi bilangnya dia rumahnya sudah pindahnya daerah sini, perkampungan sini. Mas, selain di rumah saya sama rumah orang yang 2 ini, nggak ada rumah lagi Mas. Ah masa Bu? Kata si bapak itu rumahnya di kampung situ Bu, yang agak ke dalam situ. Mas, itu area makam, bukan kampung. Bu, sumpah Bu, saya berkali-kali nganterin bapak ini di sini Bu, berhenti di sini, lalu dia masuk ke situ Bu, bilangnya kampung dia di situ, rumah dia di dalam situ. Mas, ini makam Mas. Lah, saya mau tanya sebenarnya, siapa yang diantarin Mas? Pokoknya Bu, soal nama saya kurang paham Bu, cuma dia bilangnya rumahnya di jalan raya situ. Mas, memang Mas, beberapa hari ini di area yang Mas tunjukkan itu ada orang meninggal, tapi meninggalnya karena kecelakaan Mas. Ya minta maaf ya Mas, meninggalnya dia itu ketabrak truk
lewat, dan sebagian dari badan dia itu remuk dan kepalanya juga pecah, Mas. Ah, masa Bu? Bener, Mas. Ah, Bu, jangan nakut-nakutin saya. Bener, Mas. Kalau orang yang Mas tunjukkan rumahnya di dekat jalan raya, ya orang itu, Mas, yang meninggal karena kecelakaan ketabrak truk. Astagfirullahaladzim, Bu. Ah, Bu, saya jadi takut, Bu. Mendingan saya permisi aja ya. Oh iya, nggak apa-apa, silahkan. Akhirnya bapak-bapak tukang ojek itu pergi. Lalu dia masuk ke rumah. Astagfirullahaladzim. Apa benar yang diantarin orang itu? Astagfirullahaladzim. Dia juga merinding dan ketakutan. Tuh, salah satu yang membuat dia merasa tinggal di dekat area pemakaman, merasa adanya keanehan gitu. Dia nanya ke tetangga sebelahnya, mereka kayaknya tenang-tenang saja, nggak kayak dia. Kenapa saya yang selalu ngalamin kayak gini ya? Pikirnya gitu. Akhirnya dia kepengen, pokoknya nanti kalau uang sudah terkumpul, dia mau pindah aja dari sini, nyari tempat yang gak jauhan dari pemakaman. Sebenarnya hati dia sudah merasa gak nyaman tinggal di dekat situ. Cuman mau bagaimana lagi? Namanya juga orang kepepet lah, mau ngontrak, tapi di sini ada rumah. Mau pindah, uang belum cukup untuk beli tanah sama rumah baru. Akhirnya ya satu-satunya jalan cuma bersabar sama bertahan. Itulah. Pokoknya kejadian-kejadian aneh seperti itu bukan sesuatu yang katakanlah asing bagi dia atau mengejutkan bagi dia. Cuman dia heran, kenapa dengan tetangga yang dua rumah ini nampaknya ketika ditanya, tadi malam kalian dengar suara ini enggak, suara itu enggak? Mereka bilang enggak, sepi-sepi aja, biasa aja. Ya paling kalau suara-suara ya paling suara burung itu, burung ini, kata mereka. Sedangkan yang dia dengar atau dia rasakan aneh-aneh. Pernah pada suatu hari, memang sih menjelang malam, mana suaminya belum pulang dari tempat dia kerja, anaknya sudah tidur di kamar. Dia namanya ibu-ibu ya, suka nonton sinetron. Waktu itu kan dia lagi nonton sinetron kesayangan ya, sekitar jam-jam ya katakanlah 11 waktu itu. Kayak ya sinetron yang di Indosiar itu kan kadang ada yang siaran tengah malam gitu ya. Ya dia lagi nonton itu sambil nunggu suaminya pulang. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, tok 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 3 kali, tapi nggak ada suara. Lalu dia bilang, Pak, itu kamu ya Pak? Pak, kok diam aja? Gak ada suara atau orang menyaut. Lalu dia pikir, kalau nggak ada yang ngomong apa-apa atau manggil-manggil, aku nggak mau bukain pintu, katanya gitu. Pokoknya kalau sekali lagi ketuk-ketuk lagi, aku akan masuk kamar tidur sama anakku. Biarin suamiku pulang,
Kalau dia nggak manggil-manggil nama aku nggak akan bukakan pintu, katanya gitu. Karena dia sadar, dia takut atau merinding kalau yang ngetuk-ngetuk pintu sesosok yang dia tidak kenal. Karena pernah suatu hari, waktu itu dia lagi nonton TV. Biasa, anaknya tidur di samping dia. Suaminya belum pulang. Nah, waktu itu ada yang ketuk-ketuk pintu 3 kali. Dia pikir, ada orang ya. Lalu dia nanya, "Situ siapa?" katanya gitu. "Situ kamu ya, Pak?" Tidak ada sautan. Akhirnya dia buka pintu itu. Ketika dia buka pintu, yang dia lihat kosong, tidak ada siapa-siapa. Cuman di seberang jalan yang dekat ke makam itu, dia melihat ada sekelebat bayangan warna putih sambil loncat-loncat. Melihat itu, dia langsung tutup pintu. Makanya kalau ada suara ketok-ketok dan tidak memanggil-manggil nama dia atau tidak memanggilnya, dia tidak akan pernah membukakan pintu. Kalau itu kejadian di waktu malam. Dan kejadian-kejadian itu sudah berulang-ulang kali sampai akhirnya dia putuskan untuk pindah ke suatu tempat yang agak jauh dari makam yang pernah dia tinggali. Dan sejak itu dia tidak merasakan kejadian-kejadian aneh lagi karena dia sudah jauh dari makam dan dia merasa nyaman di tempat dia tinggal sekarang. Dan kejadian-kejadian yang kayak di makam sudah tidak lagi terulang di tempat yang dia tinggal sekarang. Nah, itu salah satu pengalaman dari narasumber saya yang rumahnya berdekatan langsung dengan makam, area makam. Sebab apa? Rumah dia dengan area makam itu tidak ada pembatasnya. Seperti contohnya ya, jendela yang dia akan buka gitu, dia sudah lihat makam, area makam yang lumayan luas lah. Kalau di pagi hari memang suasananya damai-damai aja, sejuk, kayak nggak ada kejadian-kejadian yang gimana gitu. Tapi kalau udah malam hari, wah, suasana horor dan mistiknya kerasa. Apalagi itu ketika menjelang maghrib tiba. Namun seperti orang bilang ya, dia sudah pindah dan sudah tidak lagi dekat di area makam, dan kejadian-kejadian aneh yang pernah dia alami sudah tidak terulang lagi. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua yang mau mendengarkan cerita saya ini. Dan saya juga berterima kasih kepada narasumber saya yang mau bercerita, walaupun yang saya ceritakan baru sekilas, namun lumayanlah untuk menerjemahkan
perasaan dia ketika dia tinggal di area makam. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.